Membeli bunga mawar sekuntum terlihat cantik di atas meja. Cakep. Kuucapkan Assalamualaikum untuk sahabat literasi yang berbahagia. Cedar. Sahabat literasi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat literasi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Video tadi menggambarkan kecantikan Pulau Bali. Kalau kita mendengar kata Bali, apa yang terbersit di benak kita? Ya, pasti yang ada di pikiran kita adalah sebuah tempat wisata yang indah. Bahkan bisa dibilang terindah sedunia. Tapi, tahukah kalian bahwa di balik keindahan Pulau Bali dengan pantainya yang mempesona dan budayanya yang kaya, terdapat kisah seorang pahlawan yang telah mengukir namanya dengan tinta keberanian dan pengorbanan. Kisah ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Bali, tapi juga menjadi inspirasi bagi kita semua. Hari ini, mari kita bersama-sama membuka lembaran sejarah yang penuh dengan keberanian dan semangat juang dari seorang pahlawan yang berasal dari Bali, yaitu I Gusti Ngurah Rai. Mau tahu bagaimana ceritanya? Kali ini bersama Kak Linda Maya dalam Cedar, cerita anak dalam jaringan yang akan menceritakan kisah kepahlawanan I Gusti Ngurah Rai. Kalian harus menyimak ya, karena di tengah-tengah cerita kakak akan menyampaikan 3 pertanyaan untuk kalian jawab. Bagi yang jawabannya benar, akan ada hadiah yang menarik dari Perpustakaan Kota Blitar. Yuk, kita mulai kisahnya. Sahabat literasi, I Gusti Ngurah Rai adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang namanya abadi dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa. Terlahir di Bali, I Gusti Ngurah Rai memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda di Pulau Dewata dengan semangat dan keberanian yang luar biasa. Kisah hidupnya merupakan teladan dari patriotisme, pengorbanan, dan cinta tanah air. Cerita lengkap mengenai perjuangan I Gusti Ngurah Rai meliputi latar belakang, pendidikan, karir militer, berbagai pertempuran penting, hingga warisannya yang abadi. I Gusti Ngurah Rai lahir pada tanggal 30 Januari 1917 di Desa Carangsari, Kecamatan Petang,
Kabupaten Badung, Bali. Ia merupakan putra dari I Gusti Ngurah Palung, seorang bangsawan Bali yang juga terlibat dalam perlawanan melawan penjajah Belanda. Dari ayahnya, Ngurah Rai mendapat pendidikan awal tentang patriotisme dan semangat juang yang kelak menjadi pondasi dalam perjuangannya. Keluarganya memiliki garis keturunan ningrat dan terlibat aktif dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Bali. Sejak kecil, Ngurah Rai menunjukkan minat yang besar dalam bidang militer. Ia sering mendengarkan cerita-cerita perjuangan dari ayahnya dan para pejuang lainnya di Bali. Selain itu, pendidikan agama Hindu yang kuat dan budaya Bali yang kental membentuk karakter Ngurah Rai menjadi seorang yang disiplin, teguh, dan penuh semangat juang. Masa kecil Ngurah Rai diisi dengan hal positif seperti belajar dan membantu keluarga di desa. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin. Pendidikan dasar yang ia terima di HIS di Denpasar memberikan dasar pengetahuan yang kuat. Di sekolah ini, Ngurah Rai belajar berbagai mata pelajaran yang memperluas wawasannya, termasuk bahasa Belanda yang sangat penting pada masa itu. Ngurah Rai melanjutkan pendidikannya ke Mulo di Malang, Jawa Timur. Di Mulo, Ngurah Rai tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuan umum, tetapi juga mulai mengenal konsep-konsep modern tentang kebangsaan dan kemerdekaan. Pendidikan di Mulo memberinya wawasan yang lebih luas tentang dunia luar dan pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Namun, Ngurah Rai tak merampungkan pendidikan terakhirnya setelah kematian ayahnya pada tahun 1935. Peristiwa tersebut membuat Ngurah Rai harus kembali ke Bali. Sesampai di kampung halaman, Ngurah Rai tidak menempuh pendidikan selama lebih dari 2 tahun dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Pada 1 Desember 1936, ia masuk sekolah perwira Korps Prajoda yang terletak di Kabupaten Gianyar, di mana ia mendapatkan pendidikan militer dasar. Keinginan kuatnya untuk menjadi seorang perwira militer membawanya melanjutkan pendidikan ke Corps of Leading for Reserve Officer di Magelang, Jawa Tengah, yaitu sekolah militer untuk perwira cadangan yang diselenggarakan oleh kolonial Belanda. Di sini, Ngurah Rai belajar berbagai taktik militer, kepemimpinan, dan strategi perang. Pelajaran selama sekolah memberinya pengetahuan dan keterampilan yang sangat berguna dalam karir militernya. Selain itu, ia juga membangun jaringan dengan sesama kadet yang kelak akan menjadi teman seperjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah lulus dari Corps of Leading for Reserve Officer, Ngurah Rai bergabung dengan KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Di KNIL, ia mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan militer yang sangat berharga. Ia ditempatkan di berbagai wilayah di Indonesia, di mana ia belajar tentang taktik militer, kepemimpinan, dan strategi perang. Namun, meskipun mendapatkan pendidikan dan pengalaman yang baik di KNIL, hati Ngurah Rai selalu terpanggil untuk berjuang demi kemerdekaan bangsanya sendiri. Pengalaman di KNIL memperlihatkan kepadanya ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia. Hal ini semakin menguatkan tekadnya untuk berjuang demi kemerdekaan. Ketika Jepang menduduki Indonesia selama Perang Dunia II, I Gusti Ngurah Rai memanfaatkan situasi ini untuk membangun jaringan dan mengorganisir kekuatan lokal yang kelak akan digunakan dalam perjuangan melawan Belanda setelah Indonesia merdeka. Sahabat literasi, setelah Jepang menyerah pada tahun 1945 dan kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, Ngurah Rai segera meninggalkan KNIL dan bersama rekan-rekannya membentuk TKR Sunda Kecil dengan beliau sebagai komandannya.
Pada masa awal perjuangan kemerdekaan, Ngurah Rai berfokus pada pembentukan dan konsolidasi kekuatan militer di Bali. Ia mengajak para pemuda Bali untuk bergabung dalam perjuangan dan melatih mereka dalam taktik gerilya. Selain itu, ia juga menjalin hubungan dengan para pemimpin lokal dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan dukungan dalam perjuangan melawan penjajah. Para tokoh lokal yang mendukung Ngurah Rai memainkan peran penting dalam menyediakan logistik dan informasi yang diperlukan untuk perjuangan. Mereka membantu dalam menyembunyikan para pejuang, menyediakan makanan dan perlengkapan, serta memberikan informasi tentang pergerakan musuh. Dukungan dari masyarakat ini sangat penting dalam menjaga semangat juang pasukan Ngurah Rai. Namun demikian, persenjataan militer yang dimiliki oleh TRI Sunda Kecil dirasa sangat kurang. Untuk itu, pada tanggal 1 Januari 1946, I Gusti Ngurah Rai bersama Cokorda Ngurah dan Wayang The Best memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta guna mencari bantuan ke markas besar TRI. Di sana, rombongan Ngurah Rai bertemu dengan sejumlah tokoh nasional lainnya seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kepala Staf Umum Jenderal Urip Sumoharjo, dan Presiden Soekarno. Selain itu, secara resmi I Gusti Ngurah Rai ditetapkan sebagai Komandan TRI Sunda Kecil oleh Urip Sumoharjo. Pangkatnya dinaikkan dari mayor menjadi letnan kolonel. Wilayah TRI Sunda Kecil mencakup Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Perjalanan I Gusti Ngurah Rai ke Jawa berhasil mendapatkan bala bantuan, mulai dari senjata hingga pasukan. Kemudian, ia dan rombongannya kembali ke Bali. Sesampainya di Bali, yaitu pada tanggal 14 April 1946, situasi Bali ternyata sudah berubah dengan sangat cepat. Hal itu terjadi karena pada tanggal 18 Februari 1946, kelompok sekutu yang tergabung dalam AFNEI mendarat di Bali dengan dalih akan melucuti senjata tentara Jepang. Bahkan, pada tanggal 2 Maret 1946, pasukan Nica di bawah pimpinan Letkol Infantri Frederick Hendrik Termaulen berkekuatan 2.000 orang mendarat di Pulau Bali. Sebagian besar terdiri dari pasukan KNIL yang dibebaskan dari Jepang, yang disebut Gajah Merah. Dalam seminggu kemudian, pemerintah kolonial didirikan kembali di Bali dan otoritas Republik setempat digulingkan. Melihat kondisi ini, I Gusti Ngurah Rai segera mengorganisir pasukan dan melakukan konsolidasi untuk melawan penjajah Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia. Ngurah Rai menghadapi tantangan besar dalam mempersiapkan pasukannya. Keterbatasan persenjataan, logistik, dan komunikasi menjadi hambatan utama. Namun, ia menggunakan pengetahuan dan pengalamannya di KNIL untuk melatih dan memotivasi para pejuang lokal. Dengan semangat dan dedikasi, Ngurah Rai berhasil membentuk pasukan yang disiplin dan siap bertempur. Ngurah Rai sangat memahami medan perang di Bali dan menggunakan pengetahuannya ini untuk melakukan serangan mendadak yang efektif. Ia memimpin berbagai serangan gerilya terhadap pos-pos Belanda di seluruh Bali. Taktik gerilyanya berhasil mengganggu dan melemahkan posisi pasukan Belanda di Bali. Pasukan Ngurah Rai sering melakukan serangan tiba-tiba di malam hari, menghancurkan pos-pos Belanda dan kemudian mundur dengan cepat ke pegunungan atau hutan yang sulit dijangkau oleh musuh. Bentrokan paling signifikan terjadi pada 10 April 1946 di Denpasar dekat barak garnisun Belanda dan pada 15 April 1946 di Desa Penebel di Kabupaten Tabanan. Salah satu perlawanan yang tercatat dalam historiografi Indonesia adalah Long March ke Gunung Agung atau Pawai Panjang ke Gunung Agung, yaitu pawai sejauh 200 km dari pasukan berkekuatan 1.500 orang melintasi hutan dan pegunungan yang memakan waktu lebih dari sebulan dalam rangka pemindahan markas dari Munduk Buleleng ke
Gunung Agung. Dalam perjalanan tersebut juga dibarengi dengan rentetan bentrokan dengan pasukan Belanda yang intensitasnya semakin meningkat. Di kaki Gunung Agung, pasukan Ngurah Rai menjadi sasaran mortir dan serangan udara selama beberapa hari dari pesawat pengebom B-25 yang digunakan oleh Belanda. Setelah mencapai desa Tanah Aron di lereng barat gunung pada tanggal 7 Juni, mereka memasuki pertempuran dengan unit musuh yang berjumlah sekitar 200 orang. Setelah pawai panjang selesai, pasukan di bawah komando Ngurah Rai tinggal hanya sekitar 90 orang. Kebanyakan terdiri dari pejuang yang paling berpengalaman dan handal. Hampir semuanya adalah anggota gerakan pejuang Bali yang memiliki pendidikan militer Belanda serta sekelompok personil militer Jepang. Unit sebesar 90 orang ini diberi nama Ciung Wanara yang diambil dari nama tokoh mitologi Sunda. Sahabat literasi, sebelum kita lanjutkan kisahnya, Kak Linda mau bagi-bagi hadiah. Pertanyaannya, 1. Untuk apakah I Gusti Ngurah Rai pergi ke Yogyakarta? 2. Pejuang yang masih bertahan setelah melakukan pawai panjang ke Gunung Agung diberi nama apa? 3. Apa arti kata puputan? Bagaimana? Sudah tahu jawabannya? Kalau belum, simak terus kisah dari I Gusti Ngurah Rai. Oh ya, pastikan terlebih dahulu bahwa kalian sudah mengikuti akun media sosial Dinperpusip Kota Blitar. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sekarang kita lanjutkan kisahnya ya. Pada tanggal 15 November 1946 terjadi peristiwa penting antara Indonesia dan Belanda, yaitu ditandatanganinya perundingan Linggarjat. Dalam perundingan tersebut, salah satu isinya menyebutkan bahwa pengakuan Belanda secara de facto atau eksistensi negara Republik Indonesia hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Itu artinya perjanjian Linggarjati tidak memasukkan Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia. Selain itu, Belanda hendak mendirikan negara Indonesia Timur di mana Bali menjadi salah satu bagian wilayahnya. Kecewa dengan isi perundingan tersebut, I Gusti Ngurah Rai bertekad untuk melanjutkan perjuangan dengan harapan dapat mengusir Belanda dari Bali dan mengintegrasikan pulau itu ke Republik Indonesia. Pada 18 November 1946, markas pertahanan atau militer Belanda di Tabanan, Bali diserang secara habis-habisan. Puncaknya terjadi pada tanggal 20 November 1946. Belanda yang murka mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengepung Bali, khususnya Tabanan. Belanda mengirimkan pasukan Gajah Merah, Anjing Hitam, Singa, polisi negara, polisi perintis, dan 3 pesawat pemburu miliknya. Pertempuran ini menjadi momen paling heroik dalam perjuangan Ngurah Rai dan pasukannya. Terjadi di desa Margarana, Tabanan, Bali. Ngurah Rai dan pasukannya yang berjumlah sekitar 96 orang menghadapi serangan besar-besaran dari pasukan Belanda yang jauh lebih besar dan dilengkapi dengan senjata berat serta dukungan udara. Serangan demi serangan pada hari itu berhasil dipatahkan oleh pasukan Ciung Wanara. Pada saat pasukan Belanda mundur, pada kesempatan itu digunakan oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya untuk meloloskan diri dari kepungan musuh. Dalam perjalanannya meloloskan diri, tiba-tiba Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya. Meskipun kalah jumlah dan persenjataan, Ngurah Rai dan pasukannya tetap teguh dan tidak mundur. Ia mengeluarkan perintah puputan yang berarti berjuang sampai titik darah penghabisan. Puputan adalah tradisi Bali yang berarti bertarung hingga mati daripada menyerah kepada musuh. Dengan semangat ini, Ngurah Rai dan pasukannya bertempur dengan gagah berani. Tawaran Belanda untuk menyerah ditolak dan dalam pertempuran berikutnya yang berlangsung sekitar pukul 2 siang hingga 5 sore, semua pejuang Ciung Wanara termasuk Ngurah Rai gugur di medan pertempuran. Sahabat literasi, pertempuran Margarana bukan hanya pertempuran fisik melawan penjajah, tetapi juga simbol dari semangat dan keberanian para pejuang Bali yang rela mengorbankan nyawa
demi kemerdekaan. Pengorbanan Ngurah Rai dan pasukannya dalam pertempuran ini menunjukkan betapa kuatnya tekad mereka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka lebih memilih mati dalam kehormatan daripada hidup dalam penindasan. Perjuangan I Gusti Ngurah Rai merupakan salah satu contoh nyata dari semangat patriotisme dan keberanian dalam melawan penjajahan. Meskipun menghadapi tantangan besar, Ngurah Rai tetap teguh dalam perjuangannya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Warisan dan pengorbanannya akan selalu dikenang dan dihormati oleh generasi-generasi berikutnya. Perjuangannya mengajarkan kita tentang arti pentingnya semangat nasionalisme, keberanian, dan ikhlas berkorban demi kemerdekaan bangsa. Semangat puputan yang ditunjukkan oleh Ngurah Rai adalah warisan yang harus kita jaga dan lestarikan demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara kita. Pengorbanan I Gusti Ngurah Rai dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Bali dikenang sepanjang masa. Pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada I Gusti Ngurah Rai sebagai penghargaan atas jasanya. Nama Ngurah Rai juga diabadikan sebagai nama bandara internasional di Bali, yaitu Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Selain itu, pemerintah juga membangun Monumen Margarana di lokasi pertempuran sebagai penghormatan terhadap Ngurah Rai dan pasukannya. Monumen ini menjadi tempat ziarah dan pengingat akan perjuangan para pahlawan Bali dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tak hanya itu, nama Ngurah Rai juga digunakan untuk berbagai fasilitas publik seperti jalan raya, sekolah, dan tempat-tempat lainnya sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Setiap tahun juga diadakan upacara peringatan di berbagai tempat di Bali untuk mengenang dan menghormati perjuangan I Gusti Ngurah Rai dan para pejuang lainnya. Sahabat literasi, demikianlah kisah perjuangan I Gusti Ngurah Rai dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Sahabat literasi, sebelum Kak Linda tutup, ada pantun nih, minta cakepnya ya. Jalan-jalan ke Taman Mini, perginya bareng sama Ibu Asih. Cakep. Cukup sekian cerita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di Cedar edisi berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.